Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Memuja. Saya taruna permesinan kapal dari Politeknik Kelautan dan Perikanan. Saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan. Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas. Ia mengatur tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Jordan Ayrton 2004. Tujuan hukum maritim: menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim. Kepentingannya tidak dapat diganggu. Dan setiap kasus yang didasarkan pada kemaritiman berdasarkan dasar hukum maritim yang berlaku. Objek hukum maritim: pertama, kapal dalam arti luas. Kedua, perlengkapan kapal. Ketiga, muatan kapal. Keempat, tumpahan minyak di laut. Kelima, sampah di laut. Ini merupakan salah satu contoh nakoda kapal. Hukum maritim dibagi menjadi dua berdasarkan tempat berlakunya. Pertama, hukum maritim nasional itu berada di Indonesia, di negara kita sendiri. Kedua, yaitu hukum maritim internasional. Ini berada di seluruh dunia. Hukum maritim nasional. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang berlaku secara nasional dalam suatu negara, contohnya di Indonesia. Hukum maritim internasional. Hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang berlaku secara internasional sebagai bagian dari hukum antar bangsa atau negara. Jadi, hukum internasional ini mencakup seluruh bangsa dan negara. Contoh hukum maritim internasional. 1. International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea 1972 atau Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk Mencegah Terjadinya Tubrukan di Laut tahun 1972. 2. International Convention on Standard Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1972, Kode 1995, atau Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikat, dan Tugas Jaga Pelaut tahun 1978 dengan amandemen tahun 1995. Ketiga, International Convention of Safety of Life at Sea 1972 atau Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di tahun 1974. 4. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 or 1978 atau Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran di Laut dari Kapal tahun 1973 atau 1978. 5. Convention of the International Maritime Satellite Organization 1976 atau Konvensi tentang Organisasi Satelit Maritim Internasional atau INMARSAT 1976. Dan terakhir, nomor 6, International Convention on Maritime Search and Rescue 1979 atau Konvensi Internasional tentang SAR atau SAR Maritim tahun 1979. SOLAS Convention menangani aspek keselamatan kapal termasuk konstruksi, navigasi, dan komunikasi. MARPOL Convention menangani aspek lingkungan perairan khusus untuk pencegahan pencemaran yang asalnya dari kapal, alat apung lainnya, dan usaha penanggulangannya. STCW Convention berisi persyaratan minimum pendidikan atau training yang harus dipenuhi oleh ABK atau anak buah kapal untuk bekerja di atas kapal sebagai pelaut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.